Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Sri Suharyanti. Ibu bekerja di SD Kartini 5 Kota Cirebon. Kegiatan PJJ ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Pejaksan. Belajar PJJ senang belajar PJJ. KKG Kecamatan Pejaksan duduk padane. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita wajib untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan mematuhi 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Pada materi ini, Ibu akan menyampaikan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran kelima kelas 3. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa sebelum belajar dimulai. Tujuh kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Pada materi ini, setelah anak-anak belajar, anak-anak diharapkan dapat 1. Siswa dapat menemukan pesan dalam dongeng. 2. Siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia. 3. Siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Sekarang coba kita lihat materi yang akan Ibu sampaikan. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan, ada berbagai jenis
sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman bunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini di kegiatan di sekolah melakukan bermain peran. Coba lihat tanaman hias. Contoh tanaman hias yang berbunga yaitu bunga sedap malam, bunga mawar, dan bunga anggrek. Dan juga ada tanaman hias yang tidak berbunga. Contohnya lidah buaya dan agape. Mari anak-anak kita menyimak dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Bagaimana anak-anak setelah menyimak dongeng Bunga Melati yang Baik Hati? Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati terdapat pesan yang patut kita contoh, yaitu jika ada yang iri kepada kita maka bersikap sabar dan memberi maaf serta tetap bersikap baik kepada mereka. Juga kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun. Itu adalah pesan yang ada dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik kepada orang lain. Nah, sekarang Ibu punya cerita atau soal matematika, yaitu dalam
pertukaran tempat dalam penjumlahan. Lihat soalnya. 1. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah itu ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, jadi jawabannya yaitu 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Sama saja pertukaran tempatnya 610 ditambah 500 sama hasilnya 1110. Itu adalah penjumlahan dalam pertukaran tempat atau komunitatif. Sudah mengerti belum anak-anak? Nah, setelah tadi anak-anak belajar, Ibu dapat menyimpulkan materi yang tadi Ibu ajarkan, yaitu kesimpulannya tanaman hias dibagi menjadi dua, yaitu tanaman hias berbunga dan tanaman hias tidak berbunga. Tanaman hias biasanya dipelihara untuk mempercantik ruangan dan halaman, seperti kantor, rumah, dan taman. Dengan mendengarkan dongeng, terdapat pesan atau amanat yang kita ambil. Dongeng Bunga Melati yang Baik Hati terdapat pesan seperti bersikap baik, jujur, dan sabar. Dengan bersikap baik, tentu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam penjumlahan terdapat sifat komutatif atau pertukaran tempat. Sifat komutatif atau pertukaran dalam penjumlahan hasilnya tetap sama. Itulah kesimpulan yang tadi telah Ibu ajarkan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak materi yang telah Ibu sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.